Ini berani versi gue. Berani tampil beda. Berani jadi diri sendiri. Berani bilang, gue pasti bisa. Berani melangkah maju. Menemukan perspektif baru. Satu yang bikin sama. Kita semua berani cuan untuk masa depan. Berani kumpulin reksadana demi masa tua. Berani dukung negeri dengan beli obligasi. Berani investasi untuk melawan inflasi. Inilah kami, berani cuan dengan Wealth Management OCBC NISP. Kalau kamu? Jadi isi dulu. Ini saya bumper. Bumper itu looping baru ini. Kok nggak masuk? Silakan Mas. Aku masuk. Halo, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Felixandro Ruby atau lebih sering dikenal dengan @felixandro di Instagram. Hari ini saya akan memoderasi sesi bareng sama Mas Akar Abiasa. Kita udah banyak kenal ya dari karyanya di Joska. Kita akan ngobrolin financial planning di 2020. Hari ini obrolan ini presented by OCBC. Nah, tapi sebelum kita mulai, pertama-tama saya mau ucapin selamat datang di TAYTB Live Stream Fest, festival online kolaborasi dari Samala Live dan MRA Media. Kita semua tahu, teman-teman, kalau kondisi sedang susah, tapi kita nggak boleh putus harapan. Dan mesti terus jadi generasi yang tidak berhenti berkreasi. Gue percaya banget ini. Supaya kita nggak hanya diam, tapi kita bisa tetap produktif. Terima kasih buat semua yang udah hadir di sesi ini. Ada beberapa hal yang pengen gue sampaikan dulu sebelum kita mulai. Melalui edukasi dan inspirasi yang dihadirkan lewat TAYTB Live Stream Fest ini oleh Samara Live dan MRA Media dan Bank OCBC NISP, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk berdonasi melalui benihbaik.com. Sebagai bentuk dukungan, ini yang seru nih, Bank OCBC NISP juga akan mensupport teman-teman yang berdonasi melalui Yayasan Benih Baik dengan membuka layanan nyala di One Mobile, dan OCBC NISP akan mendonasikan Rp200.000 ke benihbaik.com.
untuk setiap pendaftaran rekening baru selama Livestream Fest ini berjalan. Nah, sepanjang Livestream Fest ini juga teman-teman semua bisa berdonasi, langsungnya tinggal scan QR code yang ada di layar nih. Donasi ini akan disalurkan dalam bentuk bantuan sembako bagi pekerja informal serta panti-panti sosial. Begitu juga membantu saudara-saudara kita yang terpaksa diam di rumah dan kehilangan penghasilan hariannya. Distribusi sembako Benih Baik bekerja sama dengan komunitas Gus Durian, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda GMNI, Muslimat NU, Pemuda PMKRI, Koperasi Kobeta, dan komunitas DMTK. Terima kasih terakhir kepada video.com sebagai platform live stream saat ini, serta Bank OCBC dan para sponsor lainnya, serta teman-teman yang sudah mengisi acara dan mendukung terwujudnya live stream fest ini. Oh iya, teman-teman kalau ada yang mau motoin sesi ini, screenshot dan posting, jangan lupa pakai hashtag jaga jarak, hashtag livestreamfest, hashtag selamat di rumah, atau hashtag nyalakan Indonesia. Oke, saya rasa perkenalannya cukup. Kita mulai ya. Aku ingin memperkenalkan pembicara kita hari ini. Udah nggak sabar nih, Mas Akar Abiasa. Kita ngelihat selama beberapa tahun terakhir ini udah sering muncul. Kita kenal dia sebagai game changer di dunia financial advisor. Kita sambut Mas Akar. Selamat siang. Halo, selamat siang, Ruby. Halo, apa kabar? Baik, kamu gimana? Baik, tapi selalu waspada ya. Ini sesuai namanya Mas nih, Mas Abiasa, keadaannya tidak biasa. Ini keadaannya nggak biasa banget, dan aku mulai aja langsung ya, supaya teman-teman yang hadir bisa langsung belajar sesuatu. Di keadaan yang nggak biasa ini, kira-kira Mas, kita udah ngelihat begitu banyak impact-nya padahal baru masuk minggu ketiga work from home. Aku punya teman-teman di F&B yang udah mulai close down. Aku melihat pasar saham itu mengalami penurunan. Boleh nggak Mas di-share ke teman-teman semua perspektif dari sisi financial advisor, tinjauan sektor keuangan itu sekarang gimana? Terus apa yang bisa kita pahami dulu dari situasi ini? Gimana kita mencerna ini? Oke, pertama mungkin kalau situasi sekarang hampir semua dari kita udah terlalu banyak baca berita lah ya, terutama untuk situasi ekonominya. Tapi mungkin yang pasti sih cara yang bisa berusaha saya deliver di situasi seperti ini, sebisa mungkin kita menghadapi situasi ini secara objektif ya. Artinya seperti ini, memang ada industri yang shutdown, memang ada industri yang terdampak sampai harus efisiensi, layoff dan seterusnya. Tapi kita berusaha objektif dalam artian jangan lupa ada juga industri yang tidak terlalu terdampak, bahkan mungkin justru bertumbuh di situasi sekarang. Itu yang pertama, cara berpikir kita secara mindset kita lihat selalu seperti itu ya. Pasti ada yang ambruk, juga ada yang growth, itu kita bisa lihat. Pasar saham juga sama lah ya. Mungkin teman-teman semuanya udah aware, outbreak ini kan sebenarnya kita ngitungnya mau nggak mau dari Januari ya. Dari kejadian di Wuhan, di China, sebenarnya waktu itu harusnya kita udah mulai siap-siap. Cuman biasanya kan kita lebih suka mikir, nanti masa iya berdampak ke sini gitu kan. Masa iya nanti nyampe ke sini gitu kan. Nah, tapi kan sebenarnya dari Januari itu sudah banyak sektor, karena gimana-gimana Cina ini kalau di mata rantai produksi ya, di supply chain, dia adalah salah satu supplier terbesar di dunia. Jadi ketika Cina pertama kali kena, sebenarnya secara ekonomi itu udah berdampak ke negara-negara lain, terutama sektor ekspor-impor atau mungkin sektor manufaktur yang bahan bakunya dari China, itu udah kena duluan sebenarnya itu. Tapi yang perlu kita lihat sekali lagi, selalu ada dua sisi dari satu kejadian. Mungkin nanti kita elaborasi lebih jauh lagi gitu. Boleh. Aku tertarik sih yang bagaimana mindset kita ngelihat ini akan berpengaruh banget kita keluar dari sini tuh sebagai pemenang apa enggak. Karena saya ngelihat masih ada potensi itu ya Mas ya. Pastinya. Kalau kita mau lihat sejarah
sebenarnya kita nyebutnya mungkin nanti bukan resesi ya, karena resesi itu kan terbatas sama timeline, perlambatan hanya 6 bulan. Mungkin ini jatuhnya nanti depresi atau mungkin ya kita nyebut global resesi juga boleh lah ya. Tapi yang kita belajar dari sejarah bahwasanya misalkan kayak tahun 2002-2003 waktu kejadian SARS ya, sama tuh kejadiannya kan sebenarnya di China juga kan. Justru 2002 atau 2003 itu boleh dibilang sebagai aha momennya untuk Alibaba membesar yang kita bisa lihat sekarang. Gitu. Karena kecenderungannya hari ini saya berusaha bawa tagline itu adapt, survive and win. Karena bagaimana sejarah sudah membuktikan bahwasanya manusia itu selalu mampu beradaptasi. Gitu. Dari situasi sekarang pasti nanti akan ada adaptasi baru, udah pasti gitu ya. Yang kelahiran industri-industri baru. Mungkin itu yang kita perlu perhatikan nanti. Wah, menarik. Kayaknya Mas Akar punya slide yang bisa di-share ya. Mungkin bisa disiapin. Sementara saya mau ngulik satu lagi. Saya juga ngelihat teman-teman yang memang punya daya juang, terus mau beradaptasi. Even di dunia F&B yang sekarang ada yang berjatuhan, tapi ada juga mereka yang berkembang loh. Saya punya teman yang dengan cepatnya dia pivot. Tadinya jualan di restoran, orang duduk makan, kan udah nggak mungkin. Akhirnya dia jadinya ngejual makanan frozen, akhirnya dia bikin lauk yang orang bisa simpan selama seminggu, jadi orang tinggal keep, terus tinggal panasin, dan orderan dia hampir tiap hari habis terus. Jadi, apakah seperti itu adaptasi, atau di industri lain ada lagi adaptasi yang kejadian, Mas? Ya, itu salah satu bentuk adaptasi yang udah tepat. Ya, jadi kita kadang mesti lihat, misalkan kita ngomong industri makanan kayak itu tadi, mungkin restoran yang membutuhkan customer experience untuk mengunjungi di posisi sekarang, di situasi sekarang nggak bisa kita jalankan. Sebenarnya begitu kita mau adaptasi menyediakan hulunya atau bahan bakunya ya, frozen food yang seperti kamu ceritakan, intinya mereka justru survive, bahkan mungkin ada yang bertumbuh dari situ. Ya, jadi itu memang salah satu bentuk adaptasi, termasuk event hari ini sekalipun ya yang digagas sama Samara ini juga kita tahu mereka punya Idea Fest ya. Ini adalah salah satu bentuk bahwasanya daripada dia pusing, dia memutuskan untuk beradaptasi dan membuat satu solusi yang menurut saya ini keren banget. Event hari ini tuh bener-bener wow. Ada live streaming festival, ini salah satu bentuk dari adaptasi. Ya. Oke. Kalau tadi kita udah ngobrol mungkin dari konteks global ya, secara garis besar. 2008 setelah krisis juga kita ngelihat lahir beberapa startup keren. WhatsApp itu lahir 2009, Instagram tuh 2010, Uber tuh 2009. Kira-kira ada industri-industri yang Mas Akar bisa angkat atau share kira-kira setelah ini selesai atau bisa akhirnya berkembang, Mas? Mungkin kalau itu jatuhnya nanti prediksi. Tapi kalau yang kita mungkin sekarang membedakan industri yang sebenarnya di situasi sekarang mereka bertumbuh, ya. Yang orang mungkin sangat top of mind-nya itu adalah industri kesehatan sama industri ketahanan pangan, benar nggak? Betul. Kita nggak bisa abaikan waktu kemarin lockdown di Wuhan 50 hari, itu government menunjuk 3 perusahaan ekspedisi. Artinya sebenarnya industri ini juga harusnya bertumbuh sekali, apalagi demografi kita seluas ini sekarang, benar ya? Itu yang mungkin kita bisa lirik, karena kita ngomong ekspedisi itu bisa menyelamatkan banyak pekerjaan juga loh. Kan ada industri yang bikin box mungkin, yang nge-wrap mungkin, bener nggak? Industri pendukungnya kan banyak, ya kan? Betul. Yang harus disiapin juga. Terus kemudian yang menarik juga, justru di situasi sekarang, kemarin saya kontak beberapa teman yang distributor alat elektronik ya, baik itu laptop, baik itu perlengkapan untuk bekerja atau sekolah di rumah ya, baik itu printer dan seterusnya, mereka itu justru omsetnya tumbuh sekian kali lipat. Sekian kali lipat, dan di situasi sekarang itu artinya
kan rata-rata kalau di Indonesia kayak PC dan terusnya butuh assembly-nya ada di Indo kan. Iya. Ini berarti industrinya kan mereka survive di situasi sekarang, bahkan tumbuh karena kebutuhannya naik. Belum lagi industri konten, ya. Contoh, begitu kita di rumah, sekarang semua orang pasti karena jam bekerja di layar lebih tinggi, ya. Mereka butuh konten-konten yang segar. Sayangnya mungkin di Indonesia kita agak terlambat mengembangkannya karena bisnis IT di sini belum terlalu populer, belum terlalu dipahami oleh banyak orang. Tapi pasti kayak Ruby nonton drama Korea, bener ya? Dipaksa tapi belum. Dari Netflix, Jux, you name it, itu pasti semuanya kita nonton di platform streaming online itu semuanya tumbuh kan di situasi sekarang. Nah, itu sisi terang yang mesti kita lihat. Demikian juga dengan sektor finansial. Mungkin sektor finansial yang base income-nya itu atau stream utama income-nya itu adalah dari jualan kredit. Mungkin sekarang mau nggak mau terdampak karena banyak orang meminta holiday, terus meminta bahkan mungkin kreditnya bakal gagal bayar. Mereka mungkin terdampak. Tapi yang mereka bisnisnya di sektor finance itu misalkan adalah aggregator, penjual produk finance yang commission based, mungkin mereka sejauh ini justru masih survive. Atau mereka yang kayak mungkin e-money dan seterusnya karena sekarang lagi penggunaan e-money habis-habisan gitu kan. Digital ya. Mereka dapat duit di situasi sekarang. Sekali lagi sebenarnya banyak industri ya yang masih bisa tumbuh di situasi sekarang. Kita harus bisa lihat itu sih. I see, paham. Cakep. Jadi selalu ada sesuatu yang bisa kita pelajari dan bisa kita ambil ya. Nggak semua industri akan turun gitu ya. Pastinya, karena secara prinsip selama manusia itu hidup, berarti manusia itu akan consume kan. Dia akan punya satu needs kan. Nah, ekonomi kan growth-nya dari situ sebenarnya. I see. Oke, menarik. Kita geser sedikit ya Mas ya, karena tadi kan kita ngomongin dari sisi industri, mungkin dari sisi company atau perusahaan, mungkin buat teman-teman yang nonton dari sisi personal. Oke, gua sendiri terus bagaimana diri gua sendiri untuk survive dari ini? Ya, kalau ini kan topik yang selalu kita bahas gitu ya. Tapi mungkin aku berusaha elaborate lebih jauh, lebih dari sekedar emergency fund. Karena coba ya aku share data mengenai currency kita. Coba aku share data mengenai currency. Nah ini mungkin teman-teman udah aware ya. Kalau di IMF itu kan ada namanya SDR, Saving Drawing Right. Ada 5 mata uang yang dianggap sebagai salah satu mata uang yang kuat atau stabil nilai tukarnya ya. Ada US dollar, ada yen Jepang, yuan, ada euro, sama pound sterling. Nah ini yang terjadi dari bulan Januari ke sekarang terhadap mata uang kita. Jadi kalau di posisi personal boleh dibilang kalau sekarang kita pegang rupiah, oke, secara nilai rupiah kita nggak turun mungkin mata uangnya, tapi begitu kita split ke currency tadi, average kita udah turun sekitar 20% mata uang kita, nilai uang kita sekarang. Gitu. Nah ini di sisi personal ya. Jadi emergency fund itu tips klasik lama ya kan, tapi karena klasiknya kadang orang suka langgar gitu kan. Dan justru yang di situasi sekarang ketika kita punya emergency fund yang sesuai rule, sesuai aturan gitu ya, itu mungkin salah satu yang situasinya paling cepat beradaptasi atau mampu survive di situasi sekarang itu orang yang punya emergency fund itu. Kemudian I see. Nah ini menarik nih, adaptasi, survive, and win. Buat mereka yang punya emergency fund, mungkin lebih cepat adaptasi, survive, and win. Nah, di luar emergency fund sebenarnya ada apa lagi Mas yang bisa kita siapkan terkait sama financial planning-nya kita masing-masing? Kalau saya udah terlambat, saya memang belum nyiapin, terus what should I do? Jadi satu, emergency fund itu adalah alat untuk survive. Ya kan. Sementara untuk beradaptasi, kalau kita ngomong di personal financial planning ya, mungkin
teman-teman yang berada di perusahaan yang industrinya tidak terdampak, ya kita bisa melanjutkan plan kita seperti biasanya. Benar ya. Tapi yang industrinya terdampak, maka mereka harus accepted ya kondisinya bahwasanya oh ya industri saya terdampak. Karena kita udah tahu ada industri-industri yang sudah mulai layoff, udah mulai nawarin unpaid leave, udah mulai adjustment gaji, udah mulai nggak bisa bayar gaji atau THR dan seterusnya. Nah kita sebagai personal mesti ngapain kalau udah begitu? Mesti lihat dulu. Oh ya, situasi berubah. Terus adaptasi artinya gimana? Kita pergi mau nggak mau ke industri yang memang masih tumbuh. Kan tadi saya udah mention ada beberapa industri yang masih tumbuh. Kita mau nggak mau harus pergi ke industri yang masih tumbuh. Gimana caranya kita mencari peluang di sana? Nah, ini ya, Ruby ya. Situasi sekarang di tahap personal itu gimana? Jadi kita ingatkan kalau kita mau survive, konon katanya ya, ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwasanya seenggaknya manusia itu harus punya 15 skill secara personal. Ya. 15 skill. Jadi kalau sekarang ini kita kesulitan beradaptasi, PR-nya ada di mana? Skill. The only way kita nggak bisa marah-marah, kita nggak bisa nangis-nangis, maka kita harus mengupgrade skill banget di situasi sekarang banget. Bahkan ini, saya mau tiba-tiba mau jumping ke industri teknologi. Sementara saya nggak punya skill sama sekali. Terus sekarang ngapain? Ya belajar teknologi dulu sebelum jumping ke sana. Betul. Ya kan? Betul. Karena misalkan kita mesti di situasi sekarang industri kita nggak survive, yang survive adalah industri pangan. Terus saya mesti ngapain jumping ke pangan? Ya cari celah lah, gimana caranya kita masuk industri pangan dengan skill yang kita punya. Mungkin jadi petaninya, mungkin jadi penjualnya, mungkin jadi, ya nggak tahu. Itu kita beradaptasi, mau nggak mau memang menyesuaikan skill kita supaya sesuai sama industri yang saat ini bisa survive. Oke, jadi kalau saya ngeliat ini Mas, berarti teman-teman ini bisa jadi mulai terjadi secara nggak langsung, for the lack of better word, terjadi seleksi alam ya Mas ya. Mereka yang benar-benar tangguh, benar-benar expert di bidangnya akan bisa terus berkembang. Mereka yang belum, mau nggak mau menyesuaikan, belajar lagi. Apakah berarti industri edukasi juga akan berkembang nih Mas? Karena banyak orang yang butuh. Iya dong, industri edukasi kan part of dari industri konten kan ya. Mau nggak mau sebenarnya kalau kita bisa adaptasi, kemarin kayak ada satu startup ya, begitu dia ada program school from home ya kan, dia langsung diaktifkan, gitu kan, tumbuh banget. Atau bahkan mungkin aplikasi yang kita pakai ini sekarang untuk meeting itu pertumbuhannya dari Januari growth-nya luar biasa. Iya, menarik. Ya, jadi selalu sebenarnya ya. Gue selalu berusaha untuk punya mindset di setiap situasi buruk. Itu kejadian Apollo 13 waktu gagal landing, ingat nggak? Jadi kalau ada satu kejadian di film Apollo 13 ya, itu based on true story kan. Ketika dia ada masalah crash, ada beberapa bagian pesawat yang rusak dan seterusnya, sehingga secara kasat mata seharusnya dia nggak bisa landing, akan mati semuanya. Tapi si kaptennya waktu itu langsung refleks ngomong seperti ini, apa yang masih tersisa untuk bertahan dan kita nyampe dengan selamat. Ternyata satu pernyataan itu aja mampu memaksa otak krunya, baik yang di pesawat maupun yang di bumi, fokus on solution. Nah, sama sih sebenarnya di situasi sekarang, kalau kita fokus on solution, itu tiba-tiba kan terlalu banyak peluang baru sebenarnya. Kalau kita melihat ke sana, gitu. Iya. Jadi yang pertama to-do list kalau as a personal adalah ngelihat diri sendiri, apakah gua perlu upgrade diri apa enggak. Kalau iya, lakukan segera supaya nggak kelamaan. Dan berikutnya, secara keuangan kan pasti kalau mereka udah kena dampak layoff, ya mau nggak mau sekarang dia harus ngelakuin sesuatu nih Mas. Kira-kira pos-pos keuangan mana yang mereka bisa sesuaikan sehingga bisa cepat memperbesar kemampuan adaptasinya? Untuk situasi ini, aku lebih suka nurut sama World Economic Forum ya.
Gimana tuh? Di company-ku pun secara company kita udah menerapkan siaga 3 namanya, yaitu kita sudah asumsi bahwasannya 1 tahun zero revenue. Apa yang dilakukan kalau 1 tahun zero revenue berdasarkan kondisi kita sekarang. Nah kalau kita pakai World Economic Forum kan sampai 18 bulan dari Januari, jadi 1,5 tahun. Jadi apapun kondisinya ya, baik teman-teman yang sekarang terdampak maupun enggak, sebenarnya di situasi sekarang kan lebih wise kalau kita berpikir dengan cash yang ada, bagaimana caranya survive selama 18 bulan atau minimal 1 tahun lah, dengan asumsi kita sudah zero revenue. Walaupun bulan ini masih dapat revenue, bulan depan dapat revenue, tapi asumsikan itu benar-benar seolah-olah kita zero revenue. Seolah-olah pandemik ini di Indonesia baru mulai kan. Gitu. I see. Berarti kalau kita hitungannya 18 bulan dari Maret ya, Mas? Iya. Jadi teman-teman siapin sampai Agustus tahun depan ya, anggap zero revenue ya. Juli lah paling enggak. Juli lah ya, anggap kalau zero revenue kita harus menyesuaikan gimana. Tentunya kalau saya sebagai pribadi mungkin saya otomatis nggak seboros dulu, mungkin beberapa pengeluaran yang tersier yang nggak terlalu jadi prioritas saya tampung dulu, tahan dulu. Terus ada apa lagi Mas yang kita bisa lakukan secara kita bisa utang? Kan ini kebetulan pemerintah udah ngeluarin stimulus kan, udah ngeluarin kebijakan, misalkan yang punya UMR subsidi boleh mengajukan penangguhan, yang punya utang di bawah 10 miliar ngomong sama banknya, mungkin kita mengajukan penangguhan atau apa dan seterusnya, itu udah otomatis ya. Terutama utang-utang yang ada kolateralnya, itu harus segera dipikirkan gimana caranya restrukturasi dari sekarang. Restru loh ya. Kita nggak ngomong ngemplang bayar, enggak. Tapi kita langsung sebelum kejadian terlalu buruk langsung ngadep aja ngomong sama mau restru dong dengan situasi sekarang. Mana yang paling baik, ya kan? Satu itu. Terus yang kedua benar, fokusnya mungkin bukan lagi soal tersier, sekunder ditinggalin ya. Karena ini temanya adapt and survive. Buat survive, mau nggak mau kita harus berani fokus hanya untuk primary needs sama healthcare kali. Benar-benar dasar sama healthcare kita penuhin. Atau karena ini work from home, mungkin sekarang kayak teknologi, wifi dan seterusnya jadi basic needs buat kita ya. Bukan lagi tersier ya, karena kita work from home itu silakan dipenuhi dulu, dipikirin. Nah, pastinya caranya gimana? Salah satunya paling gampang itu tadi di level personal. Sebenarnya ini kesempatan kalau kita ngerasa buntu, jangan ngeluh, langsung fokus untuk upgrade skill. Skillnya apa? Ya paling enggak yang sesuai dengan industri yang sekarang lagi nggak terdampak. Pasti kita harus mau nggak mau gitu. Jalannya ke sana. Itu di tahap personal ya. Jadi nggak cuma soal berhemat, nego utang juga harus dikerjain. Ya. Fokusnya benar-benar primary needs. Ya, tapi jangan berarti kayak ngerem semuanya, maksudnya ya itu tadi, karena kita adaptasi itu kita masih perlu teknologi, kita masih perlu belajar, ya itu di spam. Betul. Balik lagi ke produktivitas kita di rumah kan. Gitu, untuk mendapatkan duit kan, untuk survive dan menang nanti. Gitu. Ya. Nah ngomongin sedikit, aku tambahin soal yang upgrade skill ini, teman-teman kalau niat, tinggal googling aja sekarang itu ada begitu banyak platform belajar di luar negeri yang lagi menggratiskan selama 1-2 bulan ke depan. Bahkan kalau saya nggak salah ada 4 Ivy League University, Yale, Columbia, itu mereka buka beberapa course online itu gratis. Jadi teman-teman bisa belajar dari sana gitu ya. Nggak ada alasan lagi, bahkan mau belajar pun bisa gratis sekarang. Betul. Lanjut ya, aku ngobrol lagi sedikit Mas. Kita kembali ke slide-nya Mas Akar nih. Adapt, survive, and win. Kita udah banyak kebahas adapt, sedikit-sedikit survive. Boleh didalemin nggak Mas? Gimana the next-nya dari survive menuju win? Di next slide-nya. Maka nggak mau adapt sama survive-nya mesti jalan. Iya. Ya, jadi kita kalau udah ngomong adaptasi berarti kita ngomong menyesuaikan sama situasi sekarang ya. How to win
di situasi sekarang ya mau nggak mau secara realistis kita pergi ke industri yang memang bisa menang. Ini kayak top down analysis aja kalau kita lagi investment. Kan sebenarnya kadang kita gini, punya satu produk bagus, punya satu ide bagus ya. Tapi kalau ternyata produk kita nggak sesuai dengan market dan nggak sesuai timingnya untuk dikeluarin sekarang, ya udah kita kelar aja kan. Jadi kalau mau menang ya di situasi sekarang selalu dipikirkan dua hal, gimana caranya survive 18 bulan, pikirin untuk bounce back. Contoh ya, kalau industri kita adalah tekstil atau jualan baju. Coba pikirin, kalau sekarang kita misalkan fokus semua stok dihabisin, ya, kita misalkan main diskon, kita flash sale dan kejadiannya ini bakal 18 bulan. Terus stok kita ternyata habis di bulan ke-10 misalkan, ke-6 atau ke-10 misalkan. Pikirkan apakah setelah bulan ke-6 dan 10 kita masih punya cash buat bounce back. Pikirin. Nah itu kayak banyak sekali dari kita yang nggak aware sampai ke situnya. Bahwasanya untuk bounce back itu perlu energi loh, perlu biaya loh. Itu yang harus dipikirin dari sekarang. Terus kemudian misalkan juga kayak kita punya katakanlah industri kita industri properti misalkan ya di situasi sekarang mungkin kalau kayak makanan F&B atau tekstil dia bisa nanti kurvanya langsung V gini begitu dia reversal ya begitu bounce back dia langsung naik ke atas. Tapi ada industri nanti yang begitu jatuh habis itu mau putar balik itu lambat banget loh. Karena kenapa? Karena mesti tungguin daya beli masyarakatnya ada dulu. Nah itu benar-benar kita bikin ini waktunya nge-review bisnis model kita dan plan kita ditariknya lebih lama lagi. Mau nggak mau gitu. Kalau udah kejadian kayak gini ya kita berharap terlalu positif tanpa dengan mengabaikan angka itu udah fase denial lah ya. Kayaknya kita harus accept oh ya kondisinya begini, kita prepare satu strategi bukan hanya untuk survive tapi nanti untuk putar balik setelah ini selesai gimana gitu. Cakep, thank you banget, very insightful. Teman-teman, tadi Mas Akar ada touch satu poin yang menurut saya menarik banget soal investment, karena menurut saya investment juga part dari financial planning kita. Nah sebelum ke sana, saya mau ingetin teman-teman lagi, jangan lupa untuk berdonasi. Donasi ini disampaikan lewat Beli Baik, tapi supaya simpel, teman-teman bisa langsung scan QR code yang ada di layar kita sekarang. Nah, sekarang kita lanjut Mas, soal investment. Kalau kita ngelihat historis kan, krisis sebelumnya 2008 dan sebelumnya 98, mungkin kita nggak bisa langsung prediksi akan persis sama seperti itu. Tapi yang sebelumnya itu butuh 1-2 tahun dan akhirnya mulai bounce back gitu. Dari sisi kalau saya ngomong investment mungkin ngelihat ke saham dulu gitu yang gampang dipantau. Apakah kita ngelihat hal yang pattern yang sama atau nanti dulu nih kita cari investment yang lain dulu nih Mas? Atau bahkan investment akhir dulu? Oke, kita mungkin langsung ngobrol ke sahamnya ya. Coba aku geser ke data ini. Ini IHSG aku compare sama Shanghai China ya, yang pusatnya Wuhan, yang hitam IHSG, yang kuning Shanghai China. Jadi kita biar tahu secara realistis di konteksnya yang terjadi di negara kita ya, bahwasanya di Wuhan dari Januari ada outbreak ke situasi sekarang mereka hanya minus 10% kurang lebih ya. 9. Sementara di negara kita itu kita sempat tembus 37% itu support bawahnya tuh yang paling bawah tuh kalau kita lihat. Ya. Karena gini, situasi sekarang jelas akan berbeda dengan 98 maupun 2008. 98 adalah kita nyebutnya adalah debt crisis ya. Ada krisis dari gagal bayar perbankan, likuidasi. 2008 sebenarnya subprime mortgage juga nggak jauh beda ya, di mana orang bayar KPR gagal sehingga berdampak sistemik ya. Tapi kalau sekarang debt crisis itu jelas pasti akan ngikutin terjadi juga. Yang nggak boleh dilupakan juga masalahnya sekarang banyak sektor real yang juga langsung kepukul.
Kasarannya gini, waktu 98 ada masalah ya kan masalahnya utang perbankan gagal bayar. Tapi pada dasarnya orang-orang itu masih bisa buka warung, masih bisa jualan. Jadi ekonominya masih jalan. Bener ya? Atau kayak 2008 kan mungkin lebih ke subprime mortgage, tapi industri lain masih bisa tumbuh, masih bisa jualan, masih bisa kayak gitu nih. Nah, beda khusus dengan situasi sekarang, di mana kita menemukan sebagian besar industri yang selama ini cukup dominan mungkin di market, itu dipaksa secara real ambruk. Ya, secara real ambruk. Contoh ya, katakanlah kita mau analisa sekarang gini, sahamnya ini turun karena sentimen market. Oke, ini karena sentimen market. Ya, katakanlah karena sentimen market. Kita ngomong sektor perbankan aja. Tapi pertanyaannya, 6 bulan atau setahun ke depan, perbankannya, mana perbankan yang masih bisa bertahan, masih bisa tumbuh, sama yang benar-benar kepukul, itu akan perlu dianalisa lebih jauh. Karena tetap sektor perbankan beberapa mungkin akan terdampak dengan yang namanya kredit macet. Betul. Sekarang kan, belum kelihatan sekarang kan. Betul. Dan juga dengan sektor konstruksi, kita udah paham ada realokasi APBN untuk penanganan COVID ini, ya. Maka sektor-sektor properti, infrastruktur dan seterusnya, ya, mereka banyak yang terpaksa mempending project. Oke. Mereka ke pending projectnya dan duitnya dialihkan untuk yang lain. Artinya apa? Mungkin mereka yang nanti termasuk sektor-sektor yang waktu mau bounce back itu perlu energi lebih. Nah, jadi sekarang sekali lagi tetap ada peluang nggak untuk investasi saham? Ada. Ada pasti. Karena tetap ada sektor yang profit. Tetap ada sektor yang mampu bertahan di situasi sekarang, benar nggak? Kayak sektor kesehatan, kemudian sektor makanan, kemudian FMCG ya? Iya, sektor teknologi yang tadi saya bahas di depan itu memang mereka perusahaannya masih profit di situasi sekarang. Terus gimana? Nah, tetap ada peluang itu. Tapi satu lagi kita juga nggak boleh kejebak soalnya suka-suka kita kan pakai historical ya. Iya. Harganya udah lebih murah daripada tahun lalu, bentar. Tahun lalu posisi profit segini, tapi masalahnya tahun ini perusahaan ini juga akan rugi mungkin segini. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi bounce back-nya udah pasti akan agak berbeda dengan 98 atau 2008. Kenapa? Karena sektor realnya secara langsung juga terpukul. Gitu. Wah, ini menarik nih. Saya pengen ngulik lagi lebih dalam. Sekali lagi buat teman-teman semua, kalau teman-teman mau berdonasi silahkan ada QR code di screen yang teman-teman bisa langsung scan. Kalau mau bertanya juga bisa, 5 menit dari sekarang kita akan mulai Q&A. Silahkan teman-teman bertanya di comment section di live stream kita di bawah di video.com. Teman-teman kita tunggu pertanyaannya ya, nanti akan kita jawab di sini. Mas, lanjut lagi sedikit. Kalau ngomongin soal investment tadi, terus kita belum bisa nebak kira-kira kalau misalkan masih ada teman-teman yang pengen masuk ke market, ada nggak sih tanda-tanda yang kita bisa baca supaya kita nggak, apa ya ibaratnya ya, nggak kejebak di situasi di mana masuk tapi ternyata marketnya masih akan keep on dropping gitu. The real sector, that's the only way. Kita hanya akan bisa melihat tanda-tanda itu terkonfirm ribuannya sempurna, bisnisnya udah jalan, situasinya udah mulai kembali tumbuh, kembali normal. Itu cara paling gampang sih. Kita makanya, oh ya situasinya emang masih recover. Jadi ini bukan naik hangat-hangat aja jadi jebakan gitu. Itu salah satu ciri-cirinya itu. Atau gampang begini, begitu kita bisa boleh beraktivitas secara ekonomi, maka boleh kita bilang semuanya bisa recover. Sudah mulai bisa recover ya. Begitu kita bisa bepergian keluar, maka F&B kita bisa spend duit di F&B. Kita bisa ke mall. Bener ya. Kita bisa beli baju. Nah, sebenarnya konfirmasi paling benar. Konfirmasi paling benar. Iya. Nah, dari titik itu kita bisa kira-kira beberapa bulan dari saat itu berarti akan makin positif ya berarti ya secara pendapatan buat company-company ini gitu ya. Betul. Betul. Saya sendiri udah mau kayak apapun market,
ujung-ujungnya ya hari ini tuh sebenarnya menyadarkan kita bahwasanya kita itu nggak bisa mau ngefloating terus-terusan. Tetap kita akan bicara perusahaannya jalan atau enggak, perusahaannya untung apa enggak, back to basic lagi akhirnya. Ke fundamentalnya company-nya ya. Betul. Siap. Terakhir nih Mas, sebelum kita masuk ke bagian question, kira-kira dari pandemi, bencana alam, krisis, dan segala macam hal yang kita alamin dari Januari dengan banjir dan segala macam, apakah saya ngelihat soalnya dari sisi market, dari sisi behavior orang itu berubah, manusia akhirnya dipaksa behaviornya menyesuaikan. Apakah dari sisi keuangan, behavior keuangan, kita juga memang harus perlu adjust? Pasti. Cuman ada satu hal yang menarik, aku coba share ya. Iya. Aku di sini cuman punya donat ekonomi, tapi sebenarnya ada lagi yang sudah. Jadi sebenarnya di ekonomi makro itu sendiri, gagasan terhadap tatanan ekonomi yang baru itu sudah lama sekali diomongin. Contoh misalkan kayak Thomas Piketty ya, dia seorang ekonom dari Prancis, dia itu sudah menawati, fokusnya memang dia di wealth sama income inequality, fokusnya dia dari tahun 97 itu sebenarnya udah membahas gimana supaya kenaikan income karyawan itu seiring dengan kenaikan profit company. Keluarin data tuh, kenaikan income company, misalkan satu company income-nya naik 10%, apakah gaji karyawannya ikut naik 10%? Nah itu tuh sudah ada banyak sekali di brainstorming seperti itu. Bahkan mungkin kayak yang di sini aku share mengenai donat ekonomi itu, dia sudah berbicara bagaimana kita ngerunning ekonomi gitu kan. Jadi setiap dari pertumbuhan ekonomi itu ada budget yang memang digunakan untuk misalkan untuk climate change, kemudian land conversion. Mungkin kalau sekarang kita tahu bahwasanya Bill Gates lagi invest langsung ke perusahaan. Betul. Ya, dan itu sebenarnya bukan dari sekarang ya. I mean like Bill Gates itu udah beberapa tahun terakhir tuh concern banget mengenai ini lewat foundation-nya. Dia kan banyak invest ke teknologi kesehatan. Betul. Ya, teknologi kesehatan. Jadi ide keresahan ini tuh sebenarnya udah muncul lama. Udah muncul kalau kita bilang udah berarti udah 20 tahun lebih gitu ya. Diomongin ya. Banyak ekonom membahas ini. Tapi kejadian sekarang itu memang seperti langsung memaksa atau mengamini bahwasanya tukar teori-teori itu benar kan. Kasarannya jadi aha momennya. Ini kan teori-teori makro yang berbicara mengenai penyelesaian gap inequality, climate change, atau semua hal terkait hal seperti itu kan dianggap nggak populer. Betul. Baru sedikit negara yang mempraktekkannya. Gitu. Sekarang kayak kita dipaksa. Jadi pasti setelah ini akan ada perubahan behavior, pastilah. Ini kan sesimpel kita pakai ojek online dapat promo 50%, ketika promonya dicabut, mungkin dari 100% user ada yang berhenti, balik lagi dah, gue nggak mau pakai karena promonya nggak ada. Tapi akan tetap ada sekitar 20-50% user yang dengan atau tanpa promo dia tetap mengubah behavior yang menggunakan ojek online tersebut. Dan setelah outbreak ini, saya yakin tetap akan ada orang yang mulai menikmati work from home, mulai menikmati berkebun di rumah, mulai menikmati spend waktu sama keluarga. Itu kan behavior kan. Otomatis ekonomi akan berubah kalau kita kasih behavior yang berubah. Gitu. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke menit ke-40. Kita akan masuk ke Q&A. Teman-teman yang masih mau bertanya, silahkan di sebelah kanan di live stream itu teman-teman bisa live chat di sana. Saya akan langsung ke beberapa pertanyaan pertama nih. Mas Akar siap ya? Siap, tuh gue berasa lagi ujian ngapain. Ujiannya live nih ditonton ribuan orang. Oke. Pertanyaan pertama. Mas Akar sering bilang kalau
konsumsi kita itu juara orang Indonesia. Nah, PDB kita juga sering banyak disokong oleh konsumsi. 57%. Yes. Nah, bagaimana dengan kondisi kali ini, Mas? Apakah ada hubungan sama pergantian behavior? Indonesia akan lebih nggak sekonsumtif itu? Atau mungkin gimana? So far sih kalau kita bisa lihat, ini perlu number sih ya, perlu data lebih detail sih ya, konsumsinya kayak apa. Tapi kalau kita perhatikan konsumsi kita terhadap makanan, kayaknya justru meningkat ya. Tapi mungkin karena efek panik aja. Jadi saya tahu ada beberapa perusahaan pangan ya, penyedia makanan yang seharusnya dia sudah punya stok produksi untuk bulan Ramadan dan Lebaran bulan depan, ya kan? Itu stoknya udah habis sekarang. Ya orang Indo kan suka begitu ya. Kalau panik kan barang di supermarket cepet banget keluar justru gitu ya. Benar. Jadi mungkin kalau untuk konsumsi pangan dan seterusnya, secara konsumsi mungkin nggak terlalu isu yang gimana-gimana, tapi yang saya lebih khawatirkan justru secara supply. Apakah kita cukup siap atau punya supply yang cukup untuk itu? Mungkin itu perlu dikaji lebih jauh. Oke. Pangannya ya. Tapi kalau konsumsinya ya. Terus apakah di sini shifting? Ya udah otomatis. Ya kan, udah otomatis kan, kayak misalkan kita puas dengan paket internet yang murah, sekarang jadi ngomel-ngomel maunya pakai internet yang bagus, ya kan? Biar cepat buat kerja di rumah ya. Yang berubah gitu kan, dan itu mau nggak mau ada perusahaan yang diuntungkan, ada industri yang diuntungkan, ya kan? Biasanya kita pakai PC apa adanya, sekarang mikir beli kelengkapannya ya, beli lighting lah, beli mic lah, beli kameranya lah, ya itu kan juga behavior yang berubah, mau nggak mau. Gitu. Oke. Jadi konsumsi akan tetap ada, tapi mungkin geser aja sedikit ya. Geser aja. Gitu. Oke. Good question and good answer. Pertanyaan berikutnya lagi, Mas. Untuk profil pekerja harian yang terhenti pemasukannya, apakah penggunaan KTA disarankan? Jika tidak dan memang minim dana darurat, apa rekomendasinya? Wow, ini tajam banget ya. Sampai harus jadi government dan menjawab. Tapi emang ada satu data yang sebenarnya bikin saya juga agak pusing ya dari awal, dan ini sebenarnya satu concern yang sangat serius. Kenapa selama bertahun-tahun saya fight banget untuk memperjuangkan finansial literasi ke masyarakat. Tapi sebenarnya lebih ke cara berpikir independen yang saya pengen deliver ke masyarakat. It's not the information ya, karena informasinya akan berkembang terus secara dinamis. Jadi kita itu punya, memang berdasarkan data BI, kita punya 100 juta penduduk yang dikategorikan hampir miskin. Kita nggak boleh sebut miskin ya sekarang, hampir miskin. Ya mereka yang punya pendapatan di bawah UMR gitu ya. Nah ini memang secara demografi penduduk negara kita sangat nggak diuntungkan, karena itu hampir 30% lebih, ya kan, 35-36% mungkin ya dari total penduduk di Indonesia. Means that's a big problem gitu kan. Apa yang harus dilakukan sama mereka? Di situasi sekarang, advice terbaik saya cuma seperti ini. Pemerintah sudah mengeluarkan stimulus kan, sudah realokasi APBN, memikirkan ketahanan pangan, dan kalau nggak salah mereka sudah menyiapkan BLT, bantuan langsung tunai ya, 200.000 per kepala ya. Mungkin itu nggak cukup, tapi saya masih berusaha optimis. Di Indonesia itu gini, negara kita ini kaya ya kan, terutama yang tinggal di daerah-daerah, mereka tuh kadang bisa cari sayur, tanam sayur di depan rumah atau dimanapun. Intinya memang mau nggak mau yang harus kita terima. Gimana caranya survive di situasi sekarang. Dan mau nggak mau memang seprimernya yang kita butuhkan. Satu lagi, saya juga senang banget terlibat sama kegiatan ini karena ada donasinya kan. Indonesia itu di 2018 dinobatkan sebagai nomor 1 negara yang paling baik dalam hal berdonasi secara internasional. Paling generous ya.
Iya, paling gampang tergerak gitu. So di luar data yang kadang membuat saya sedikit pesimis, tapi saya masih menyimpan rasa optimis bahwasanya orang Indonesia itu pasti saling jaga sih ya. Yang kayak menjaga kelas, mengayomi semuanya, kelas menengah yang mampu bisa gandeng orang-orang yang hari ini nggak mampu. Saya udah lihat banyak sekali gerakan yang dilakukan dari donasi makanan, donasi bahan, termasuk aktivitas hari ini kita juga berdonasi. Jadi teman-teman jangan lupa nanti untuk donasi ya di kegiatan hari ini, karena memang untuk salah satunya menyelesaikan masalah itu, mengantisipasi masalah 100 juta orang yang punya hampir miskin ini tadi, supaya ke backup selama masa pandemi ini. Karena kalau menciptakan pekerjaan baru untuk mereka di situasi sekarang juga kita agak sulit gitu ya. I see. Ngomongin sedikit soal pekerjaan, kemarin ada satu inisiatif yang menarik, saya lupa dari visi mana, tapi mereka bikin satu Google Doc, isinya semua orang yang kena layoff, mereka bisa taruh nama mereka, keahlian mereka apa, dan perusahaan-perusahaan yang masih lagi hiring, bisa taruh juga di situ kebutuhannya apa. Jadi teman-teman bisa cari tuh, itu menurut saya inisiatif yang menarik. Bisa langsung ditangkap. Dan again teman-teman, gue sangat percaya bahwa kita semua bisa sama-sama sebagai negara yang paling ringan tangan ya, saling bahu membahu berdonasi. Kita tunggu donasinya, teman-teman bisa klik scan QR code yang ada sekarang. Satu question lagi teman-teman, menurut Mas Akar, apakah pandemi ini bisa leading to a bigger crisis, mengingat banyaknya industri manufaktur yang sampai stop produksi? Kalau sih gue dipaksa menjawab pertanyaan yang seharusnya dijawab sama government gitu ya. Kita harus menjawab ini gitu kan. Kita telepon live aja nih, Ibu Kemen. Kalau kita ngomong kita akan menghadapi mungkin kata-katanya biggest crisis atau bigger crisis atau apapun ya, lebih ke krisis aja gitu. Kalau kita akan menghadapi krisis, yes, it seems ya. Dari Januari itu industri tourism, industri aviasi itu udah banyak yang nggak bayar gaji, udah banyak yang layoff, yes. Dan di minggu pertama kita work from home, social distancing, itu sudah ada puluhan perusahaan F&B yang merumahkan. Yes, kita nggak akan pungkirin itu terjadi. Gitu. Terus kemudian juga sudah banyak perusahaan-perusahaan yang industrinya terdampak yang menerapkan unpaid leave, melakukan efisiensi, maupun yang mereka menggunakan mungkin negosiasi gaji ya di situasi sekarang. Ya ini krisis gitu loh ya, ini udah kalau udah kejadian ya sudah gitu kan. Makanya kenapa di hari ini kita encourage orang untuk adaptasi, survive, dan pokoknya itu harus satu tagline yang memang harusnya udah masuk di kepala kita ya. Daripada kita memikirkan how if ya udah kita accept aja. Sekarang gimana caranya kita fokus ke solusi, gimana caranya kita beradaptasi di situasi sekarang, ya kan? Untuk supaya kita bisa survive dan akhirnya supaya kita bisa menang. Karena yang kita lawan sekarang adalah pandemik ya. When it's over, nggak tahu nanti mungkin dengan bantuan internasional atau apapun, recover is recover. Oke. Siap. Thank you banget Mas. Saya juga setuju sama Mas Akar tadi. Mungkin teman-teman semua, langkah pertama kita supaya kita bisa move on adalah ya berdamai dengan situasi ini dulu gitu. Menyadari bahwa ya udah kejadian, daripada gue kelamaan ya gue mendingan do something gitu, ngelakuin sesuatu. Nangisnya jangan kelamaan. Iya, nangisnya yang kelamaan gitu. Ya, tapi nangisnya sekarang gara-gara nonton drakor nih bro. Oke, teman-teman, kayaknya kita udah masuk ke beberapa menit kita terakhir. Kalau masih ada yang mau bertanya, kita masih buka ruang untuk bertanya.
di video.com, teman-teman bisa langsung masuk ke live chatnya, bertanya, teman-teman yang tergerak untuk membantu bisa berdonasi di QR code yang ada di layar. Nah, satu pertanyaan lagi. Tadi sebenarnya kita udah sempat bahas ya, tapi kayaknya mungkin bisa ditambahin lagi sedikit, Mas. Mungkin ada yang belum puas nih. Tadi kita udah bahas investment, tapi ada pertanyaan lagi, jika ingin memulai invest di masa pandemi ini, jenis investasi apa yang bisa kita pilih? Kalau situasi sekarang, saya boleh nyebut cash is the king. Cash is the king. Yes, cash is the king. Kalaupun kita mau investment, ya misalkan katakanlah mau ke pasar modal gitu kan, mesti picky banget. Fokusnya benar-benar ke industri yang tidak terdampak. Bukan lagi soal emiten yang harganya lagi murah, terdampak sama aja gitu. Fokusnya benar-benar ngomongnya adalah industri yang sebisa mungkin memang bisa survive di situasi sekarang. Oke. Tapi yang lebih baik lagi, ya, sebelum kita memutuskan investment itu tadi, mode bertahan 18 bulan dulu deh. Itu diamanin dulu ya kan. Itu yang kelarin literatur kan, World Economic Forum ya kan, ya jadi acuan kita juga lah ya, secara internasional bahwasanya diperkirakan pandemi ini baru selesai pertengahan 2021. Bahkan Olimpiade di Jepang udah confirm tundanya tahun depan kan, pertengahan tahun. Nah, itu udah melewati banyak pertimbangan ABCDEFGH. Kita tinggal follow aja sih sebenarnya. Siap. Nah, teman-teman, kayaknya kita udah sampai di akhir. Untuk men-summarize sedikit, saya coba bantu ya. Adaptasi, survive, and win. Buat teman-teman sekarang, untuk beradaptasi sebisa mungkin kita fokus secara financial kepada apa yang menjadi kebutuhan primer kita. Yang kebutuhan-kebutuhan yang mungkin nggak perlu-perlu banget bisa kita tangguhkan dulu. Kita siapkan cash kita untuk bertahan 18 bulan ke depan. Kalau perlu acuan waktu Juli 2001 gitu. Kemudian tidak lupa juga kita selalu upgrade skill kita supaya kita bisa menyiapkan diri kita untuk bisa bergerak ke industri yang growing, industri yang sampai sekarang pun masih tetap bisa menumbuhkan profit. Buat teman-teman yang bisnis, tetap semangat, tetap mencari peluang, tetap mencari celah di mana kita bisa pivot, bisa menyesuaikan bisnis model kita. Gitu. Semoga kita juga bisa menangkap behavior market yang berubah menjadi sebuah opportunity baru dan ujung-ujungnya kita bisa sama-sama win. Thank you teman-teman semua buat waktunya. Kalau teman-teman belajar sesuatu yang menarik, bisa langsung di-share di sosial media, nge-tag Mas Akar tentunya, bisa pakai hashtag jaga jarak, LifeSteamFest, selamat di rumah, dan nyalakan Indonesia. Demikian dari saya Ruby dan Mas Akar. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you. Thank you.